biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Aduh, senang banget rasanya saya bisa bertemu dengan para tim sukses, para pendukung, 3 paslon, dan tentunya di depan, di kiri dan kanan saya ada mahasiswa-mahasiswi dari mana ini? Bakri, yang ini dari? Waduh, ini para agen perubahan buat Indonesia. Boleh tepuk tangan buat mereka dong. Luar biasa. Gimana buat para mahasiswa udah menentukan pilihan nanti buat tanggal 14 Februari udah? Udah menentukan pilihan? Pokoknya pesan dari saya buat semuanya, pilihan kita boleh berbeda. Berbeda boleh, tapi berantem jangan. Oke? Apalagi nanti pemilihan umum itu tanggal 14 Februari. Itu tanggal yang sangat so sweet sekali itu, Ibu. Iya kan? 14 Februari itu hari Valentine. Jadi kita doakan mudah-mudahan pemilu di tanggal 14 Februari itu bisa penuh dengan rasa kasih sayang. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Karena begini, kenapa saya bahas soal kasih sayang? Karena itu yang hilang dari Indonesia sekarang. Iya kan? Sekarang kita gampang berantem, gampang bertengkar. Berbeda sedikit pasti berantem. Gak usah jauh-jauh soal debat capres kemarin. Yang di sini rukun, tapi yang di Instagram, waduh, caci maki semua isinya. Gak usah jauh-jauh soal debat capres. Ingat soal pemilihan gubernur Jakarta. Ketika pemilihan gubernur Jakarta, tetangga saya yang satu dukung Ahok, yang satunya lagi dukung Anies. Berantem. Padahal dua-duanya warga Bogor. Ngapain berantem coba? Orang Jakarta bukan, ya kan? Pemilihannya di Jakarta, yang berantem di Jawa Barat. Ngapain marah-marah? Pokoknya Ahok, pokoknya Anies. Ahok, Anies. Begitu buka kertas suara kok Ridwan Kamil. Ngapain? Makanya yang paling saya sesalkan dari perdebatan, yang paling saya khawatirkan dari perdebatan adalah perselisihan. Kita semua ngelihat kemarin, semua nonton. Debat capres 150 menit. Hampir 1,5 jam. Itu sama dengan konser Blackpink. Tapi kita nonton Blackpink betah. Nonton capres debat kok gerah ya. Gerah. Kenapa? Karena memang sepanas itu. Nomor 1, nyerang nomor 2. Nomor 2, bilang ke nomor 3. Sepertinya kita sependapat. Nomor 3 cuman senyum-senyum. Dimana dibalik arti senyumannya, kata siapa kita sependapat. Kayak kita udah milih seseorang tapi dia gak milih dia. Jelek banget rasanya gak sih? Ya, jelek banget. Dan ini yang paling mengerikan waktu itu. Ketika akhir babak nomor 1 dan nomor 3 bergabung nyerang nomor 2. Saya ngelihat ke Pak Prabowo, mohon maaf ya. Pak Prabowo kan melo kan hatinya kan. Gemoy kan orangnya kan. Saya melihat Pak Prabowo itu seperti seorang menteri pertahanan yang sedang bertahan. Saat itu. Yang sedang bertahan. Itu ya Allah ngeri. Apalagi ketika nomor 1 memberikan serangan yang waktu itu membahas soal apa? Alutsista, ya kan? Bapak, apakah layak hutang negara digunakan untuk memberi alutsista bekas? Itu saya dengar alutsista, saya langsung mikir, alutsista apa ya? Saya nggak ngerti, saya aja nggak ngerti. Istri saya ditanya, Bun, alutsista apaan sih? Itu lagu Batak. Alusia itu ya, alusia sih. Itu alusia. Tapi saya cross check waktu itu, alutsista ternyata adalah peralatan pertempuran bekas, peralatan pertempuran, dan waktu itu dibelinya dengan barang bekas. Saya nggak habis pikir gitu. Ternyata Kementerian Pertahanan kok sama kayak saya ya, seneng barang-barang thriftingan ya kan. Tapi ternyata kita harus cross check, kita harus selalu cross check. Ternyata pembelian peralatan bekas itu sebagai masa transisi untuk menunggu alat-alat yang baru. Karena beli pesawat tempur itu nggak kayak beli casing handphone ya kan. Dimana kita bisa mesen, tiba-tiba besok kurirnya datang bilang paket, enggak kan?
ada pesawat tempur nih buat Pak Prabowo, kan nggak gitu kan? Enggak kan? Dan Pak Anies membahas soal apakah produktif. Itu berkaitan dengan hutang negara. Hutang Indonesia berhutang bagus nggak? Enggak, kalau tidak produktif. Hutang kita itu 8.000 triliun. 8.000 triliun hutang Indonesia. Tapi jangan cuma dilihat angkanya. Kita lihat dong rasionya. Rasio hutang Indonesia itu masih aman di 38,11%. Di mana ini sesuai undang-undang belum mencapai batas yang ditetapkan di 60%. Ini gini-gini saya belajar ekonomi loh dulu. Nih, saya ini cum laude dulu. Iya, IPK saya 4, bahkan 11 dari 100. Dari 100. Cum laude. Masih ada waktu ya? Dan kalau soal 1 menit lagi, ya Allah, ini semua lagi seru nih. Dia bilang, kita ini nggak akan pernah kekurangan orang-orang yang sangat hebat. Orang Indonesia itu pinter-pinter. Contohnya Pak Anies Baswedan, mana pendukungnya? Ya. Pak Anies Baswedan itu seorang akademisi, beliau dosen. Dan bayangkan ketika kalian mahasiswa, Pak Anies itu menjadi dosen pembimbing kalian. Saya yakin beliau pasti bikin kalian cum laude. 4, kadang 11. Di bawah 100, dari 100 ya. Tapi kalau Pak Prabowo, Anda dapat dosen pembimbing seperti Pak Prabowo, Anda akan menjadi mahasiswa yang tegas dan berwibawa dan juga gemoy. Itu kan, dan juga gemoy. Jadi kalau nilai kalian jelek, kenapa nilai saya jelek Pak? Jogetin aja, jadi jogetin. Seakan-akan dengan joget semua masalah selesai gitu ya. Jogetin. Tapi kalau misalnya Anda mendapat dosen pembimbing seperti seorang Ganjar Pranowo, kalian pasti akan cepat lulus. Kenapa? Karena kalian bakal dapat bonus. Kalian dibimbing Pak Ganjar dibimbing Bu Mega. Sepertinya ini waktu saya nggak cukup, melawak 2-4 menit nggak cukup. Jadi kalau kalian ingin dengar lawakan saya, kalian bisa datang ke rumah saya akan bakal ngelawak 5 jam di Hambalang. Saya Jui, terima kasih. Tangan Jui. Jui rumahnya. Tunggu. Jui rumahnya di Hambalang. Di Hambalang saya. Sebelah mananya? Samping rumah beliau. Oh, saya pikir Pak RT maksudnya. Ya udah, terima kasih tepuk tangan. Terima kasih. Thank you. Aduh, Oke. Jui yang ngelawak, saya yang deg-degan. Iya, nggak bahaya tak? Oh, Oke.